Nggak masuk tapi nusuk cuy. Ini dia TWS i226. Di dalam kotaknya kita dikasih kitab suci, kabel pengecasan Type-C, dan TWS i226. Untuk spesifikasinya dia pakai Bluetooth 5,4 dan kapasitas baterai case-nya 300 mAh, port pengecasan Type-C dan waktu pengisian 1,5 jam. Dan untuk daya tahannya oke, bisa tahan 4 jam yang kalau total penggunaan sama case-nya itu bisa 30 jam. Untuk fitur udah support bone conduction yang diposisikan di bagian batangnya. Jadi di bagian batangnya itu dia mengeluarkan sedikit getaran yang membuat telinga kita itu merasa bergetar, yang membuat suaranya menjadi lebih dalam. Fitur lainnya tahan air, jadi kalau kena cipratan air aman, dan sudah support tombol sentuh. Untuk kualitas suaranya bisa kubilang i226 ini yang paling bagus di harga 100 ribuan, karena sepengalaman aku review open ear nggak ada yang betul. Kenapa nggak ada yang betul? Karena pas kita pakai itu suaranya itu kayak TWS earbud yang nggak masuk telinga aja gitu, kayaknya apa gitu. Sementara i226 ini dia nggak masuk tapi suaranya masuk cuy, mendekati TWS earbud lah ya. Ya walaupun nggak feel masuk beneran. Hal ini bisa terjadi karena sudah support bone conduction pada bagian tulangnya, jadi getarannya itu terdistribusi yang membuat suaranya seolah-olah seperti earbud yang lengket di telinga. Untuk bassnya oke, tendangannya dapat meskipun nggak deep amat. Ya wajar aja lah ya, kalau levelnya open ear itu jarang banget ada yang ngedip. Suaranya mirip TWS earbud aja udah bersyukur gitu, apalagi harganya 100 ribuan kayak i226 ini. Terus untuk mid-nya stabil, enak juga. Jadi buat kalian yang mau dengerin musik mid ini mantap. Dan untuk treble atau high-nya ini dia nggak terlalu menusuk tapi detailnya tetap dapat, mantap. Untuk musik yang pertama aku cobain itu musik DJ, tendangan dan getarannya mantap, hampir sekelas TWS earbud ya. Untuk musik santai juga mantap karena mid-nya stabil di tengah. Untuk musik rock juga oke. Dibantai dengan banyak instrumen pun dia masih tetap stabil ya, tanpa terasa berisik. Untuk kenyamanannya mantap. Aku udah pakai i226 ini ketika aku gym, jogging, dan kegiatan aku lainnya. Yang kesimpulannya itu TWS ini yang pertama ngegrip banget di telinga, tidak mudah jatuh, dan dari segi kenyamanan ketika aku pakai gym selama 2 jam itu masih oke-oke aja gitu, masih nyaman dan tidak terasa risih. Tapi perlu kalian catat juga ya, kalau kalian pakai TWS ya diusahakan sejam sekali dilepas. Karena apa? Karena supaya telinga kalian tetap sehat. Untuk desain dan build quality-nya ini salah satu bagian yang aku paling suka ya. Desainnya mantap kali, cakep, elegan, ada list chrome-nya yang menambah feel mewah, build quality padat, finishing doff yang rapi, bagian case-nya juga sama menggunakan finishing doff. Yang doff-nya ini dia tidak mudah lecet, berbeda dengan doff-doff dari TWS ataupun speaker yang murah-murah itu. Walaupun sebenarnya aku agak risih dengan ada logo i2-nya di sini sih, terlalu besar menurutku. Untuk kualitas mikrofonnya seperti ini. Oke, jadi aku udah pakai i226 dan udah terpasang di telingaku, ngegrip banget, mantap barangnya. Dan untuk kualitas mic internalnya seperti ini, kalian silakan nilai sendiri. Nah, nanti kalian bilang tipu-tipu, nah aku toko ya. Nah, jadi mikrofonnya ini ada di sebelah kanan. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3, beginilah kualitas suaranya. Silakan komen. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama, dengan harga cepet kalian bisa dapetin satu TWS open ear yang dia punya kualitas suara yang hampir mirip dengan TWS earbud. Ini jarang kali ada open ear yang memang suaranya bisa kepake, karena aku udah sering dulu ya review open ear yang sejujurnya agak susah ku rekomendasi sih. Makanya aku jarang banget rekomendasikan TWS open ear karena ya itu ya kurang bisa dipakai aja. Tapi semenjak ada i226 nih, perspektif aku berubah. Ternyata ada loh open ear 100 ribuan yang bisa dipakai untuk olahraga dan kualitas suaranya mantap gitu. Kelebihan kedua, desainnya ini cakep kali wak. Ada list chrome-nya nampak mewah. Jadi kalau kalian pakai di gym elite, nah itu nggak nampak itu murahnya. Tapi sayangnya balik lagi logonya kebesaran yang kayak tadi aku bilang. Yang ketiga, selain nyaman, dia ngegrip di telinga. Juga kalau kalian pakai ini dia tidak ada bagian yang menusuk. Jadi dia pas aja gitu, pas ngegrip di telinga kalian. Jadi kalian pakai lama pun masih aman gitu. Untuk kekurangannya ada beberapa. Yang pertama, menurutku ini case-nya terlalu gede, tapi dengan harga 100 ribuan ya ngarep apa sih, agak susah juga kalian mau ngarep ya. Tapi masalahnya ini cuma ada di ukuran ya. Kalau dari segi desain case-nya sih menurut aku cakep sih. Ada list chrome-nya, bagian belakang ada Type-C, dan ya udah, ya cakep-cakep aja tapi kebesaran. Kekurangan yang kedua menurut aku logo i2-nya ini kebesaran pada bagian open ear-nya. Nah, kalian lihat terlalu besar. Itu balik lagi ke selera ya. Kekurangan di sini aku hanya bisa komplain pada bagian desainnya. Tapi masalah kualitas suaranya aku rasa nggak ada
ada yang bisa ku komplain lah ya, karena kualitas suaranya ini dibandingkan dengan open ear lainnya itu jauh, bisa dibilang ini 100, open ear yang harga 200 ribuan itu skornya paling 50 lah gitu ya, karena pasar open ear memang sejelek itu. Yang murah-murah memang gak bagus, tapi satu-satunya yang bagus cuman i2 26. Jadi ini rekomendasi banget buat kalian yang mau beli, silahkan cek aja di konten deskripsi. Kalau ada harga lebih murah nanti bakal ganti. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kalian jangan lupa follow sosial media kita, Instagram, TikTok, YouTube, semua lah ya, biar support channel ini supaya lebih berkembang dan lebih bermanfaat di masa mendatang. Saya Rikan, sampai jumpa di video unboxing lain selanjutnya. Goodbye.